Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya, Manajemen Pemasaran. Kali ini saya akan membahas mengenai pemasaran di abad ke-21. Langsung aja ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemasaran, apa yang ada di benak teman-teman semua? Penjualan, promosi. Oke, sebelum abad ke-21, kita mengenal pemasaran dalam istilah menjual produk ke konsumen, menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Tetapi setelah abad ke-21 yang ditandai dengan adanya perubahan teknologi yang semakin canggih, arus globalisasi yang semakin cepat, serta adanya pergeseran budaya, kita mengalami satu masa perkembangan dalam pemasaran yang kita sebut dengan pemasaran abad ke-21, di mana pemasaran bukan hanya lagi sekedar menjual produk, tetapi pemasaran adalah seluruh aktivitas perusahaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita masuk ke penjualan versus marketing atau pemasaran. Jadi kalau penjualan, titik awalnya adalah produsen atau pabrik. Fokusnya pada produk yang sudah ada. Medianya penjualan atau promosi. Hasil akhirnya adalah keuntungan dari hasil penjualan. Jika pemasaran, perbedaannya adalah titik fokusnya atau titik awalnya adalah pasar. Kita melihat apa kebutuhan dan keinginan pasar. Media yang digunakan, pemasaran terintegrasi. Artinya perusahaan menggabungkan beberapa komunikasi pemasaran dengan tujuan akan menyampaikan pesan, manfaat, dan citra produk kepada konsumen. Hasil akhir dari pemasaran adalah keuntungan dari penjualan dan kepuasan konsumen. Oke, di sini ada definisi pemasaran dan manajemen pemasaran. Jadi apa itu pemasaran? Pemasaran adalah seluruh aktivitas perusahaan dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyalurkan nilai kepada konsumen serta membangun hubungan dengan konsumen sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sedangkan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu dalam memilih target pasar, mendapatkan konsumen, menjaga konsumen, dan mengembangkan atau meningkatkan atau menumbuhkan konsumen melalui atau dengan cara menciptakan, menyalurkan, dan mengkomunikasikan produk dan nilai produk kepada konsumen. Selanjutnya ada 10 entitas yang ditawarkan dalam pemasaran. Jadi apa saja yang bisa kita pasarkan dalam pemasaran? Yang pertama barang, baju, sepatu, makanan ya, jasa, salon, jasa transportasi. Kemudian ada pertunjukan, ada pengalaman, konsultan hukum misalkan, konsultan keuangan, ada orang. Ketika kita sedang membuat acara, kita membutuhkan hiburan, kita mengundang band terkenal, penyanyi papan atas nih, orang ya. Kemudian ada tempat, properti, ada organisasi, ada informasi, dan entitas yang terakhir adalah ide. Selanjutnya ada pelaku dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama ada pemasar atau marketer yang bisa kita sebut dengan pencari respon. Yang kedua ada prospek atau yang bisa kita sebut pemberi respon. Dan yang ketiga adalah pasar, yaitu tempat bertemunya pemasar dan prospek. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Jadi pemasaran itu, konsep pemasaran timbul karena adanya satu kebutuhan dari konsumen. Yang kedua adanya keinginan dari konsumen, dan yang ketiga adalah permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah kebutuhan dan keinginan konsumen yang diikuti dengan kemampuan konsumen dalam mendapatkan kebutuhan dan keinginannya tersebut. Jadi ini faktor-faktor yang mendorong adanya konsep pemasaran. Oke, selanjutnya ada bauran pemasaran yang kita kenal dengan 7P. Yang pertama ada produk, yaitu apa yang akan kita buat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ada price, harga, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan konsumen, yang dikorbankan konsumen untuk mendapatkan nilai dari suatu produk. Kemudian ada place, tempat. Ada promotion atau promosi, di mana promosi ini tujuannya adalah untuk mengenalkan produk kita ke pelanggan serta menarik pelanggan supaya mau membeli atau menggunakan produk kita. Kemudian yang kelima ada people atau orang-orang, yaitu konsumen, produsen, distributor ya. Kemudian ada physical evidence. Physical evidence maksudnya adalah bukti fisik. Biasanya
pelanggan itu memutuskan untuk membeli produk ketika mereka melihat ada bukti fisik bahwa ada perusahaan, ada produk. Contohnya ada webnya gitu kan, ada web, ada kemasannya, ada logonya, itu physical evidence. Kemudian proses, yaitu proses dari awal konsumen mengenal produk hingga membeli, itu proses. Oke. Selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, tujuannya adalah dengan manajemen pemasaran diharapkan perusahaan mampu mencapai laba yang diinginkan. Kemudian mampu mendapatkan konsumen, meningkatkan konsumen, serta yang terakhir memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan dalam materi pemasaran di abad ke-21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.